Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Jumadil, mahasiswa PPG UNM Angkatan 2 tahun 2002, Satuan Pendidikan SMP Negeri 021 Atap Tanjung Palas. Hari ini akan melakukan kegiatan PPL Rencana Aksi 1 Pertemuan 1 pada kelas 7 dengan materi pengertian interaksi sosial, syarat terjadinya interaksi sosial, dan faktor-faktor penyebab terjadinya interaksi sosial. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa. Saya minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Adinka. Silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih sudah memimpin temannya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, seperti mana biasanya sebelum kita mulai masuk materi hari ini, kita akan mereview kembali materi yang telah dipelajari kemarin. Mungkin saya mau bertanya kepada salah satu teman-teman kalian mengenai pelajaran materi kemarin. Yang pertama tentang interaksi ruang. Coba Ulfa berdiri langsung. Apa itu interaksi ruang? Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran, natalitas, kematian, mortalitas, dan perpindahan migrasi. Silakan tepuk tangan dulu. Selanjutnya pengaruh interaksi ruang. Ada yang bisa jawab? Ica Aisyah Fitri. Perubahan akibat interaksi yang ruang ada 6. Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan, perubahan penggunaan lahan, perubahan orientasi mata pencaharian, berkembangnya sarana dan prasarana, adanya perubahan sosial dan budaya, perubahannya komposisi penduduk. Oke, terima kasih. Tepuk tangan lagi. Belum saya bagikan dulu gambarnya. Sekarang perhatikan di kertasnya, kertas satu kertas untuk 2 orang. Perhatikan baik-baik pertemuan 32. Hari ini kita akan masuk pertemuan 32. Tadi sudah direview atau disampaikan teman kalian mengenai pertemuan sebelumnya.
dampak antar ruang, interaksi antar ruang. Sekarang di pertemuan 32 kita masuk di bab baru tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Pada pertemuan 32, poin 1, kalian akan mampu mendeteksi syarat terjadinya interaksi sosial dengan tepat. Jelas sampai situ Ananda? Jelas sampai situ? Jadi tujuan pembelajaran hari ini kita mampu mendeteksi syarat terjadinya interaksi sosial. Yang kedua, menghubungkan faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial dengan lingkungan sekitar kalian. Dan yang ketiga, menyajikan hasil paparan interaksi sosial dengan tepat. Jadi itu ada 3 tujuan pembelajaran hari ini. Jelas sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya sampaikan ada 2 bentuk penilaian yang akan saya lakukan pada hari ini. Yang pertama penilaian pengetahuan, yang kedua penilaian keterampilan. Penilaian pengetahuan berhubungan dengan pretest, posttest, dan soal akhir. Sedangkan keterampilan itu banyak berhubungan dengan interaksi diskusi, bertanya, menjawab, dan berbicara. Jelas sampai situ? Jelas? Dan tak lupa juga ada penilaian sikap. Sebelumnya silakan dengan kertas lembar, kerjakan soal pretest di depan. Soal pretest di depan. Saya kasih waktu 3 menit untuk mengerjakan soal pretest. Silakan dengan kertas lembar. Soal pretest yang dikerjakan. Soal pretest bagian ini. Kerjakan memang. Kerjakan soal pretest. Iya, enggak. Iya. Enggak jawab lagi. Belum jawab apa itu interaksi sosial. Jangan lagi. Sekarang kita akan masuk di pemberian stimulus. Sintak pertama, saya akan memberikan Ananda semua bahan ajar sama gambar untuk dibandingkan. Jadi dalam sintak stimulus ini Ananda diarahkan untuk literasi membaca 10 menit, kemudian memperhatikan dan membandingkan gambar serta analisis gambar selama 5 menit. Oke, sudah perhatikan semuanya, perhatikan sudah berlewat waktunya 15 menit, 10 menit tadi literasi dan 5 menit untuk analisis gambar. Fokus ya. Laki-laki tepuk 2 kali. Perempuan tepuk 1 kali. Ica Ayu Sapitri, sebutkan 2 faktor cara terjadinya interaksi sosial. Berdiri dan jawab. Faktor atau cara terjadinya interaksi sosial. Sebutkan. Itu ada 2 kalau tidak salah. Sebutkan kedua-duanya. Yang pertama apa? Yang pertama apa?
interaksi sosial. Syaratnya yang pertama apa? Syaratnya pertama apa? Kontak sosial. Yang kedua, ya, ulangi kembali. Syarat yang pertama apa? Yang kedua, ya silakan duduk. Jawaban yang luar biasa. Silakan Desta, sebutkan satu faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Satu saja, berdiri dan sebutkan. Satu faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Berdiri dan sebutkan. Apa satu? Ya betul, silakan duduk. Tepuk tangan buat tetap. Satu faktor terbentuknya interaksi sosial adalah imitasi. Oke, perhatikan kelompok A: Ica, Ayu, Sapitri, Kimberly, Andre, Cindy, Anggipa, Elisa, Ulfa, Aulia, Yordan. Nanti posisinya di sini kelompok A ya. Kelompok B, Nah, nanti tugasnya penulis yang tulis ya. Ayu kasih jadi sudah. Tangan. Bukan. Jangan kalau capek. Dipakai satu jadi satu. Setelah diskusi, setelah memverifikasi, membedarkan hasil diskusi kalian dan telah kalian pajang, sekarang kita masuk di tahap berdiskusi antar kelompok. Serahkan kepada moderator untuk memimpin jalannya diskusi kelompok B. Dipersilakan. Silakan moderator. Kasih keras suaranya ya. Selamat pagi, kami dari kelompok B mau menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari kelompok kami. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Oke, itulah tadi hasil presentasi kelompok A tentang interaksi sosial dan syarat terjadinya interaksi sosial serta bentuk. Sudah lakukan diskusi, sekarang ada yang mau bertanya tentang kegiatan hari ini, tentang materi hari ini, mulai dari pengertian interaksi sosial, kemudian tentang syarat-syarat interaksi sosial, dan yang terakhir bentuk-bentuk interaksi sosial. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Kalau tidak ada, Pak Madi tegaskan kembali, interaksi sosial adalah hubungan interaksi atau hubungan timbal balik yang dilakukan oleh satu orang dengan orang lain, atau seseorang perorangan dengan kelompok lain, atau antar kelompok. Itu interaksi sosial. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial ada: satu, komunikasi; kedua, kontak
Ya ingat, syarat-syarat interaksi sosial ada 2, komunikasi dan kontak sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial ada 1, imitasi, 2, sugesti, 3, simpati, 4, identifikasi. Itulah yang harus kalian tahu dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan melakukan post test. Di belakang ada tulisan post test. Untuk selain kertas yang lain silakan simpan di laci selain dari kertas post test. Depan kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Jadi sampai di rumah, kalau ada waktu anak-anak sampai minggu depan, silakan dibaca. Ada waktu luang, silakan dibaca bentuk-bentuk interaksi sosial. Mungkin sampai situ sebelum kita tutup dan saya akhiri, saya persilakan ke kelas untuk memimpin kegiatan berdoa kita pada sesi terakhir. Silakan ke kelas. Sebelum saya akhiri pada hari ini, mari kita doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa selesai. Terima kasih kepada kelas. Terima kasih buat anak-anak semua, pelajaran hari ini luar biasa. Saya tutup dengan selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua.